Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur tentunya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia boleh menolong perjalanan hidup kita dari sepanjang minggu, bahkan pagi hari ini kita masih ada. Itu semua karena anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami diizinkan oleh Engkau ya Tuhan untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi penolong dalam hidup kami, dan firman-Mu ini ya Tuhan menguatkan kami. Kami belajar ya Tuhan bahwa hanya Engkau pribadi yang sanggup mengasihi dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah dalam firman-Mu ini supaya kami mengerti dan memahaminya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini renungan firman Tuhan terdapat di dalam Filemon pasal 1 ayat 11. Tapi ini menjadi ayat yang sangat-sangat bisa menjadi menolong kita bagaimana kita melihat satu pribadi manusia yang tadinya sudah tidak bernilai menjadi seseorang bernilai. Saudara, ayat 11, Filemon 1 ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kisah. Ya, tema firman Tuhan hari ini mengampuni dan menerima. Bapak saudara, mengapa saya katakan mengampuni dan menerima? Artinya adalah ketika orang mengampuni dia dulu, dia berarti secara otomatis menerima dia, begitu. Oleh karena itu, Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini Bapak saudara berbicara tentang Onesimus dan Filemon. Lalu kemudian ada Paulus yang menjadi mediator antara Onesimus dan Filemon. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, siapa Onesimus, siapa Filemon, dan siapa Paulus? Paulus adalah seorang anak Tuhan yang memiliki kasih, yang memiliki kesetiaan, yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Lalu Filemon ini adalah Paulus pun kenal. Lalu Onesimus ini adalah seorang yang pernah bekerja dengan Filemon. Lalu kemudian apa yang terjadi? Onesimus melarikan diri. Kemudian hanya Filemon menanam satu kebencian kepada Onesimus. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, saat menjadi tawanan di Roma, Paulus bertemu dengan Onesimus. Kalau Filemon mengatakan dia adalah seorang yang tidak berguna di ayat 11 itu, tapi dia adalah seorang yang berguna. Ia adalah budak yang melarikan diri dari majikannya Filemon. Kemudian Bapak saudara, apa yang terjadi? Filemon adalah sahabat yang pernah Paulus jumpai di dalam Kristus. Ya, ini adalah sebuah kisah bagaimana seseorang hidup di dalam Tuhan, tapi tahu apa yang terjadi? Yang ada hanya kebencian. Tetapi Bapak saudara lihat baik-baik, ketika Kristus ada di dalam hidup manusia, maka apa yang terjadi?
manusia itu bisa berubah di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, singkat cerita, Paulus menolong hidup Onesimus supaya mengalami perjumpaan dengan pribadi yang namanya Tuhan, dan akhirnya melayani dan membimbing dia, mengayomi dia supaya dia kembali kepada majikannya setelah mengalami perjumpaan. Kemudian Paulus mengungkapkan kebaikan Filemon. Ia adalah seorang sahabat terkasih, orang yang penuh iman dan penuh kasih, orang Kristen yang mendatangkan penghiburan, orang yang tekun dalam berdoa, orang yang setia, orang yang menaati, bahkan orang yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Tetapi saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Filemon tidak mau lagi terima Onesimus. Kenapa? Karena kejahatan yang pernah ia lakukan kepada Filemon. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ya, karena kehidupan Filemon adalah belum sesungguhnya mengerti tentang siapa Onesimus. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kehidupan Onesimus ini menurut hukum Romawi bisa saja dia dapat menerima hukuman mati karena kejahatannya, karena dia melakukan hal yang tidak baik terhadap majikannya bernama Filemon. Oleh karena itu, Bapak saudara, apa yang terjadi? Namun ia telah menjadi saudara seiman di dalam Kristus. Oleh karena siapa? Oleh karena Paulus. Oleh karena itu, Bapak saudara, kalau kita melihat baik-baik dalam kisah ini, antara mengampuni dan menerima, bagi pribadi seorang Filemon itu sangat sulit menerima seorang bernama Onesimus. Mengapa? Karena kalau ditimbang dari kejahatan yang ia lakukan, ia pun bisa mendapatkan hukuman mati. Tetapi Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika berjumpa dengan Paulus di dalam penjara, Onesimus mengalami banyak perubahan. Onesimus menerima Kristus di dalam hidupnya. Onesimus menjadi seorang yang berubah. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus dalam sebuah tulisan suratnya. Sehingga apa? Sekarang dari renungan firman Tuhan ini, dari kisah tentang Paulus, Filemon, dan Onesimus ini kita bisa mengerti. Bukan hanya sebagai hamba, tetapi sebagai saudara di dalam Kristus. Bayangkan, orang yang tadinya saudara, Filemon mengatakan dia adalah majikan, dia adalah seorang bawahan, seorang budak yang pernah bekerja dengan Filemon, dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai bahkan lebih daripada saudara, sebagai hamba, dan hidup di dalam Kristus. Sekarang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu menggambarkan tentang keadaan hidup sebenarnya. Tetapi Kristus juga telah mengampuni dan menerima kita sebenarnya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Siapa diri kita ini sebenarnya? Kita ini mungkin lebih buruk daripada Onesimus. Kita ini mungkin lebih jahat daripada Onesimus. Dan bukan hanya menerima hukuman mati sebenarnya dalam hidup kita. Bahkan kita tidak layak untuk mendapatkan satu kebaikan, satu
kasih, bahkan satu tempat kerajaan surga di dalam hidup kita karena kejahatan yang pernah kita lakukan. Tetapi Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang pertama, Dia menerima hidup kita. Paulus karena mengalami kasih itu, bahkan Filemon juga mengalami kasih itu, maka mereka melihat bahwa ada pribadi, yaitu namanya Yesus Kristus, yang akhirnya bisa menerima orang seberdosa apapun, sebersalah apapun, maka ia bisa mengampuni, maka ia bisa menerima di dalam hidupnya. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus tidak melihat lagi dia sebagai seorang hamba, tetapi jadikan dia sebagai seorang sahabat. Status menjadi hamba berubah menjadi seorang sahabat. Karena apa? Karena ada kasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita sulit juga menerima orang lain di dalam hidup kita, dan kita sulit juga mengampuni dia. Karena apa? Karena kejahatannya, karena ketidakbaikannya, karena hal apapun. Tetapi Bapak Saudara ingatlah baik-baik, jikalau ada Kristus di dalam hatimu, engkau juga belajar untuk mengampuni dan menerima dia, sehingga engkau juga bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kasih yang menjembatani manusia dengan Allah. Kemudian Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena ada kasih yang kedua Bapak Saudara, karena ada apa? Karena ada hal yang berubah di dalam diri orang itu, maka dia mendapatkan pengampunan dan mendapatkan penerimaan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mengapa Filemon kembali menerima Onesimus? Mengapa Paulus menyuruh kembali supaya Onesimus diterima? Bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Kenapa? Bapak Saudara, karena ada yang berubah di dalam hidupnya. Kalau yang pertama karena ada kasih Kristus, yang kedua karena dia memiliki perubahan dalam hidupnya. Bapak Saudara, inilah sebenarnya yang Tuhan harapkan dalam hidup manusia, supaya ada perubahan di dalam hidup. Mengapa? Sebab kalau orang tidak berubah, pasti dia melakukan kejahatan yang sama. Kalau orang tidak berubah, pasti dia melakukan hal yang sama, dan itu juga dilakukan kembali, Bapak Saudara. Oleh karena itu, apa yang dikatakan tulisan-tulisan Paulus, engkau adalah manusia yang baru, yang diciptakan oleh Allah, dan engkau harus berubah oleh pembaruan budimu, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, harus ada perubahan di dalam hidup kita, sehingga engkau diterima. Ya, Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau orang tidak berubah, sangat sulit untuk menerimanya. Ya, Bapak Ibu Saudara pikirkan baik-baik dalam kehidupan kita. Kalau engkau masih berlumur di dalam kejahatan, melakukan hal yang salah, melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, lalu kemudian engkau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya engkau dipulihkan oleh Tuhan, tapi engkau lakukan lagi kejahatan itu, apakah itu hal yang salah? Itu sama halnya engkau mempermain-mainkan Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu, saya ingin katakan kepada engkau pada hari ini, ingatlah baik-baik dalam hidupmu. Setelah engkau menerima kasih itu, engkau berubah di dalam hidupmu, dan kemudian engkau mengalami terus perubahan. Sehingga apa? Sehingga engkau bisa melihat
dan merasakan damai sejahtera terjadi di antara orang dan di dalam dirimu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, ada perubahan di dalam hidup itu. Karena apa? Ketika engkau berubah, engkau tidak ada akan kebencian lagi. Engkau mengampuni dan engkau menerima dia sebagai saudara di dalam Kristus. Katakan amin. Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudara, adalah dari hasil kita merenungkan kisah ini, ya. Yang ketiga adalah berbuah. Maka di ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia itu buah hatiku. Sebenarnya aku menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tapi saudara lihat baik-baik apa yang terjadi ketika Onesimus mengalami kasih Kristus. Ketika Onesimus berubah, kemudian apa yang ia lakukan? Ia menjadi pelayannya Paulus saat di dalam penjara. Akhirnya ia juga bisa melakukan kebaikan. Ia berbuah di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya berubah, tetapi bukti dari sebuah perubahan itu dinyatakan, dilakukan, dan dilihat oleh seorang bernama Paulus. Dan ingat baik-baik Bapak Saudara, Onesimus melakukan ini tidak penuh dengan kepura-puraan, tetapi dengan ketulusan hati. Dan Paulus sendiri mengatakan, aku sebenarnya sangat membutuhkan dia. Kenapa? Ada hal yang harus kita lihat dalam hidup kita, Bapak Saudara. Kita ini adalah seorang anak Tuhan. Kita ini adalah orang yang mengatakan aku adalah milik Kristus, aku pengikut Kristus. Tetapi kalau tidak berbuah di dalam hidupmu, engkau tidak menunjukkan buah yang baik dalam hidupmu, sama halnya engkau sebenarnya belum mengalami kasih Kristus, dan engkau sebenarnya belum berubah dalam hidupmu. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, ketika Kristus itu hadir di dalam hidup manusia dan melakukan transformasi di dalam kehidupan manusia, melakukan perubahan di dalam hidup manusia, maka apa yang terjadi? Manusia itu akan berubah di dalam hidupnya, mengerti arti kasih, mengerti bagaimana untuk mengampuni orang lain, mengerti arti daripada sebuah persaudaraan, mengerti arti sebuah sahabat, mengerti bagaimana ia harusnya hidup yang seperti Yesus lakukan. Tetapi kalau dia belum, Bapak Saudara, tentu kita perlu kaji ulang kembali di dalam hidupnya. Ada perubahan, bukan perubahan yang instan, tetapi perubahan yang terus tetap sehari demi sehari menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, ingatlah baik-baik dalam kehidupan kita ini. Kita ini telah ditebus oleh Kristus. Bahkan di dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita telah ditebus, kita ini diampuni, kita ini diterima, dan kita ini harus berguna dan berbuah bagi orang lain. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Saudara? Engkau tidak menjadi batu sandungan, engkau tidak menjadi cemoohan, melainkan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun engkau berada, di dalam setiap perjalanan hidupmu, ingatlah baik-baik, engkau milik Kristus, engkau telah mengalami kasih Kristus, engkau harus berubah di dalam hidupmu setiap hari, sehingga engkau bisa mengalahkan apapun yang ada di dalam dirimu. Hanya Kristus yang patut engkau tinggikan dalam hidupmu. Kemudian engkau berbuah, dan buahmu itu bisa dinikmati dan dilihat oleh orang lain dalam hal apapun itu juga. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ingatlah baik-baik, Yesus memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia, dan menjadi jaminan bagi orang yang percaya kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Biarlah firman ini Tuhan menjadi penolong dalam hidup kami, dan firman ini ya Tuhan boleh menyatakan kebenaran di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan bagaimana kami bisa mengasihi, bagaimana kami bisa mengampuni, bagaimana kami bisa ya Tuhan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga berbuah-buah kami dinikmati oleh orang, dan Tuhan pun dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Saudara, salam.